أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ولقد آتينا لقمان الحكمة أن اشكر لله ومن يشكر فإنما يشكر لنفسه ومن كفر فإن الله غني حميد. وإذ قال لقمان لابنه وهو يعظه يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. ووصينا الإنسان بوالديه حملته أمه وهنا على وهن وفصاله في عامين أن اشكر لي ولوالديك إلي المصير. صدق الله العظيم. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastahdihi wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'da. Amma ba'du. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala karena Allah masih memberikan kita rahmat serta hidayahnya, yang karena itu hingga hari ini Allah masih memberikan kita rasa nikmat dalam melaksanakan ibadah, merasakan indahnya keimanan serta bulan Ramadan. Kedua, tak lupa salawat dan salam semoga tetap tercurah limpah kepada baginda Nabi Allah Muhammad SAW. Sungguh setiap muslim telah berhutang kepada beliau, karena segala usaha yang beliau lakukan dalam memperjuangkan dakwah ini hingga dakwah ini kita kenal dan kita mengimaninya sebagai jalan kemuliaan, yaitu Islam. Oleh karena itu kita sebagai seorang muslim pantas mengucapkan salawat kepada beliau. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi. Para sahabat channel Hakokit serta para ayah bunda yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Tadi sama-sama kita dengarkan pembacaan Quran surat Luqman dari ayat 12 sampai ayat ke-14. Hari ini kita akan membahas seluruh ayat yang telah dibacakan tadi bersama guru kita yang telah hadir, yaitu Al-Ustadz Ki Haji Syarif Nuhun. Semoga Allah jaga beliau, semoga Allah istiqomahkan beliau dalam jalan dakwah ini, serta semoga Allah berikan kepada beliau senantiasa kesehatan, agar beliau bisa terus memberikan kita ilmu, mengajari kita. Baik, untuk lebih jelasnya mengenai tafsir ayat ini, yaitu Quran Surat Luqman dari ayat 12 sampai 14, mari sama-sama kita dengarkan pemaparan materi dari beliau. Kepada Ustadz, kami persilakan. Tafadhol Ustadz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ba'd. Para pemirsa Halqa Kids yang semoga dirahmati, dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah telah diperdengarkan kepada kita rangkaian firman Allah Subhanahu wa taala yang terdapat di dalam Al-Qur'an pada surah Luqman ayat yang ke-12 sampai pada ayat yang
ke-14. Luqman yang namanya diabadikan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai nama pada surah ini adalah seorang tokoh yang diperselisihkan identitasnya. Meskipun demikian, hampir semua ulama kita sepakat bahwa Luqman bukanlah seorang nabi. Meskipun bukan nabi, tapi beliau adalah seorang tokoh yang diberikan hikmah oleh Allah Subhanahu wa taala. Hikmah adalah ilmu yang bermanfaat yang diamalkan dalam kehidupan keseharian dan amal yang didasarkan atas dasar ilmu tersebut. Abdullah bin Umar, semoga Allah meridainya, salah seorang sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, pernah berkata bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, "Aku berkata benar, sesungguhnya Luqman bukanlah seorang nabi, tetapi dia adalah seorang hamba Allah yang banyak menampun kebajikan, banyak merenung dan keyakinannya lurus. Dia tulus mencintai Allah, maka Allah mencintainya, menganugerahkan kepadanya hikmah." Baik ayah bunda, para pemirsa Halqa Kids yang semoga dirahmati dimuliakan oleh Allah SWT. Pada ayat yang ke-12 Allah SWT berfirman, "Walaqad atayna Luqmanal hikmah anishkur lillah. Wa may yashkur fa innama yashkuru li nafsi wa man kafara fa innallaha ganiyyun hamid." Dan sungguh kami telah menganugerahkan hikmah kepada Luqman, yaitu bersyukurlah kepada Allah. Dan barang siapa yang bersyukur, maka sesungguhnya ia bersyukur untuk dirinya sendiri. Dan barang siapa yang kafir, maka sesungguhnya Allah Maha Kaya lagi Maha Terpuji. Ayah bunda, para pemirsa Halqa Kids yang semoga dirahmati, dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dari ayat yang ke-12 ini, sebagai orang tua kita bisa mengambil pembelajaran bahwa seyogianya yang pertama dan utama yang dimiliki oleh orang tua sebelum memberikan nasihat kepada anak adalah hikmah. Hikmah sekali lagi adalah pengetahuan yang diamalkan dan amal yang didasari oleh ilmu pengetahuan tersebut. Hikmah apa yang seyogianya dimiliki oleh setiap orang tua? Ayat ini mengatakan anishkur lillah. Hikmah untuk mampu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Salah satu wujudnya mensyukuri nikmat Allah yang berupa kelahiran dan kehadiran anak. Tentu itu baru akan bisa dilakukan oleh orang tua apabila ia sadar sepenuhnya anaknya adalah nikmat anugerah yang besar dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, setelah muncul di dalam hati kesadaran seperti itu, maka yang berikutnya Allah lanjutkan firman-Nya pada ayat yang ke-13. Wa idh qala Luqmanu li ibnihi wa huwa ya'idhu ya bunayya la tusyrik billah innasyirka la zulmun azim. Dan ingatlah ketika Luqman berkata kepada anaknya dalam keadaan dia menasihatinya, "Wahai anakku, janganlah engkau mempersekutukan Allah. Sesungguhnya mempersekutukan Allah adalah kezaliman yang besar." Di dalam ayat ini, ayah bunda, para pemirsa Halqa Kids yang semoga dirahmati, dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Allah menggunakan kata ya'izuhu yang diterjemahkan dengan menasehatinya. Kata ini berasal dari kata wa'zun yang diantara maknanya adalah nasihat menyangkut berbagi kebajikan dengan cara yang menyentuh hati. Itu artinya sebagai orang tua ketika memberikan nasihat kepada anak, maka nasihat itu disampaikan dengan cara, dengan metode yang bisa menyentuh hati mereka. Kata ini juga dalam bahasa Arab disebut dengan fi'il mudhari, yaitu kata kerja masa kini dan masa yang akan datang. Ini menunjukkan bahwa orang tua memberikan nasihat bukan hanya sekali dua kali, tapi nasihat itu dilakukan dari saat ke saat, dari waktu ke waktu. Seperti itulah semestinya orang tua memberikan nasihat kepada anaknya berkesinambungan dan terus menerus. Nasihat apa
yang paling pertama disampaikan oleh Luqman kepada anaknya, dan seyogianya menjadi amalan yang kita teladani bersama. Luqman berkata, "Ya bunayya, wahai anak kesayanganku, la tusyrik billah, janganlah engkau menyekutukan Allah. Inna syirka la zulmun azim. Sesungguhnya kemusyrikan itu adalah kezaliman yang besar." Nasihat dimulai dengan menekankan perlunya menghindari syirik, menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Larangan ini mengandung pembelajaran mengenai wujud dan keesaan Allah. Redaksi yang digunakan bentuknya larangan, jangan menyekutukan Allah. Ini dimaksudkan untuk memberikan penekanan perlunya meninggalkan sesuatu yang buruk sebelum melaksanakan yang baik. Dalam akhlak dikenal satu prinsip, at-tahliyah muqaddamun ala tahliyah. Menyingkirkan keburukan lebih diprioritaskan daripada menyandang perhiasan. Ayah bunda, para pemirsa Halqa Kids yang semoga dirahmati, dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nasihat tersebut kemudian dilanjutkan pada ayat yang ke-14. Allah berfirman, "Wa wassaynal insana biwalidayhi hamalathu ummuhu wahnan ala wahnin wa fisaluhu fi amaini anishkurli waliwalidayka ilayyal masir." Dan kami telah mewasiatkan manusia menyangkut kedua orang ibu bapaknya. Secara khusus ibunya yang telah mengandungnya dalam keadaan kelemahan di atas kelemahan dan penyapiannya di dalam 2 tahun. Maka bersyukurlah kepadaku dan kepada kedua orang ibu bapakmu. Hanya kepadakulah tempat kembali kalian. Ayah bunda, para pemirsa Halqa Kids yang semoga dirahmati, dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa kandungan ayat di atas? Ayat ini memberikan wasiat supaya anak senantiasa diingatkan untuk pandai-pandai berterima kasih dan berbakti kepada kedua orang ibu bapaknya. Terutama secara khusus kepada ibunya. Ayat ini tidak menyebutkan jasa bapak, tapi menekankan pada kebaikan ibu. Ini disebabkan karena ibu berpotensi untuk tidak dihiraukan oleh anak karena kelemahannya. Beda dengan bapak. Di sisi lain, peranan bapak dalam konteks kelahiran anak jauh lebih ringan dibandingkan dengan peranan ibu. Setelah pembuahan, semua proses kelahiran anak dipikul sendirian oleh sang ibu. Maka wajarlah kalau ayat ini memberikan penghususan kepada ibu. Oleh karena itu, para pemirsa Halqa Kids, ayah bunda yang semoga dirahmati, dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, mari kita semua berusaha untuk memiliki hikmah, memiliki ilmu yang bisa kita amalkan dan amal yang didasarkan atas ilmu tersebut, terutama mensyukuri kelahiran dan kehadiran anak kita. Wujud kesyukuran itu adalah dengan memberikan nasihat yang tulus yang menyentuh hati anak-anak kita, terutama dalam 2 hal. Yang pertama, agar anak senantiasa menjaga tauhidnya, kemurnian, keesaan Allah. Dan yang kedua, yaitu semoga anak senantiasa berbakti kepada ibu bapaknya. Demikian, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Itulah tadi penjelasan yang luar biasa dari guru kita mengenai tafsir Quran surat Luqman ayat ke-12 sampai 14. Semoga tadi ilmu yang sama-sama kita dengarkan, kita simak dari beliau, bisa kita amalkan, bisa kita pahami dengan baik. Serta semoga ilmu tadi juga menjadi wasilah kita untuk menuju ketaatan dan keimanan kepada Allah yang semakin paripurna tentunya. Kami ucapkan banyak terima kasih kepada Al-Ustadz yang telah hadir, menyempatkan waktunya untuk men-sharing ilmunya kepada kita semua. Baik, mari kita tutup sesi kali ini dengan sama-sama membaca istighfar dan doa kafaratul majelis. Semoga kita bertemu
di lain waktu dengan keadaan yang jauh lebih baik. Mari kita tutup dengan istighfar. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.